Beberapa hari terakhir, media sedang ramai membicarakan Bandar yang dikalahkan oleh retail dalam perseteruan yang terjadi pada saham GameStop. Bagi yang tidak familiar, kasus yang dimaksud adalah peningkatan drastis saham GameStop yang terjadi secara tiba-tiba, di mana 1 tahun lalu harga per lembar saham GameStop hanya berkisar 4-5 US dollar. Dan dalam beberapa minggu terakhir, harganya terus naik dan bahkan di tanggal 27 Januari mencapai 340 US dollar per lembarnya. Apakah hal ini wajar? Dan sebenarnya, apa yang menyebabkan peningkatan drastis harga saham GameStop? Kalau kalian ingin tahu, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Sebelum bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu dengan GameStop. Siapa sih GameStop ini? Bagi sebagian masyarakat Indonesia, mungkin tidak familiar dengan GameStop. GameStop merupakan perusahaan retail yang menjual video game seperti Xbox, PlayStation, dan Nintendo, beserta aksesorisnya asal Amerika Serikat, yang berdasarkan Wikipedia mengoperasikan lebih dari 6.000 toko retail di Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Eropa. Dan dengan era digital saat ini, toko retail perlahan mulai ditinggalkan. Begitupun dengan GameStop yang masih berfokus pada toko fisik, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan kinerja perusahaan semakin merosot. Penjualan GameStop mengalami penurunan dan diproyeksikan akan terus menurun dan bahkan merugi. Lalu, bagaimana harga saham GameStop tiba-tiba bisa melambung tinggi? Ini terjadi karena ada dua kubu berlawanan yang bermain di saham GameStop, Bandar dan retail. Bandar di sini adalah para pemain besar yang berada di Wall Street, sedangkan retail adalah investor retail yang tergabung dalam subforum Reddit Wall Street Bets. Bandar memprediksi bahwa harga saham GameStop akan mengalami penurunan. Lalu mereka melakukan short selling dan berharap akan mendapatkan keuntungan jika harga saham benar-benar menurun. Sedangkan para retail investor di Wall Street Bets melakukan hal yang berkebalikan. Mereka membeli saham dan call option yang menyebabkan harga saham GameStop naik dan akibatnya Bandar mengalami kerugian sedangkan harga saham terus melambung. Lalu, apa itu short selling dan call option? Simak penjelasannya berikut ini ya. Short selling atau dikenal juga dengan jual kosong adalah transaksi di mana seorang investor melakukan penjualan saham tanpa memiliki saham tersebut. Bagaimana cara dia bisa menjual kalau tidak memiliki sahamnya? Jadi, investor ini meminjam saham yang ingin dijual dari broker. Ketika sang investor meminjam saham dan menjualnya, dia berharap bahwa harga saham tersebut akan turun. Dan ketika harga saham sudah menurun, si investor akan membelinya kembali dan mengembalikan saham yang dipinjamnya tersebut. Dan investor akan mendapatkan keuntungan berupa selisih harga pada saat menjual dan membeli kembali saham tersebut. Jadi misalkan investor meminjam 100 lembar saham dan harga per lembar saham itu adalah Rp100, maka dia akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000. Ketika harga saham turun sesuai yang diharapkan, maka si investor yang melakukan posisi short selling akan membeli kembali saham yang dijualnya tadi. Misalkan, harga saham tersebut turun menjadi Rp70 per lembarnya. Si investor akan membeli 100 lembar saham yang tadi dijual seharga Rp7.000 dan mengembalikannya ke broker. Jadi, si investor yang melakukan short selling mendapatkan keuntungan Rp3.000. Selisih dari hasil jual saham Rp10.000 dikurang Rp7.000 untuk membeli saham kembali. Lalu, apa itu call option? Call option adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham suatu emiten dengan harga tertentu yang telah ditetapkan. Jadi, dengan membeli call option bukan berarti kalian sudah langsung membeli saham tersebut ya. Tetapi, dengan memiliki call option, kalian berhak membeli saham di harga tertentu yang telah disepakati. Dan, dengan adanya aksi pembelian call option dalam jumlah yang besar, secara tidak langsung akan mendorong harga saham untuk terus naik. Dan inilah yang terjadi dengan saham GameStop. Para investor retail di Wall Street Bets beramai-ramai membeli call option dan menyebabkan harga saham GameStop naik. Ketika harga saham mulai naik, para bandar yang melakukan posisi short selling mulai was-was karena kerugian sudah di depan mata. Dan apa yang dilakukan para bandar ini? Mereka mau tidak mau harus membeli saham tersebut walaupun harganya lebih tinggi dibandingkan pada saat mereka menjualnya. Sebab, jika mereka tidak segera membeli saham tersebut
dan harga saham terus meningkat, maka kerugian yang harus diderita pun akan semakin besar. Dan apa yang terjadi ketika para bandar mulai membeli kembali saham tersebut? Harga saham akan semakin tinggi karena adanya peningkatan demand. Dan di sisi lain, para investor retail yang tergabung di Wall Street Bets tidak mau kasih kendor. Mereka secara agresif terus melakukan pembelian call option. Hasilnya adalah seperti yang kalian lihat saat ini, saham GameStop lambung tinggi akibat perseteruan kedua kubu tersebut. Dan aksi yang dipicu oleh posisi short selling yang dilakukan oleh bandar membuat bandar rugi hingga miliaran dolar. Apa yang terjadi pada GameStop ini merupakan bubble, dan tidak tahu kapan bubble ini akan pecah. Jadi, lebih baik stay away dan tidak ikut-ikutan, karena ini sangat beresiko tinggi. Lebih baik kita mendukung pemerintah dengan membeli obligasi pemerintah yang saat ini sedang dalam masa penawaran hingga 18 Februari 2021, yaitu ORI 019 dengan kupon sebesar 5,57%. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang obligasi, nantikan video kami selanjutnya yang akan mengupas tentang obligasi. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.